Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jembrana, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching pada supervisi akademik. Saya, Komang Risma Kusuma Dewi dari SMP Negeri 1 Negara. Saya, Catur Fitri Astuti dari SDN 5 Baler Balai Agung. Dan saya Nikomang Sri Lestari dari SMP Negeri 1 Negara. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Risma. Selamat siang Bu Catur. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Hari ini Bu akan ada proses coaching ya? Iya, benar sekali. Iya. Sebelum melakukan proses coaching ini, saya boleh bertanya Bu? Iya, boleh Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah yang Ibu sampaikan kepada coachee nanti dalam hal memberikan pertanyaan, apa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee-nya. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, di sini nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Iya Bu. Nah, untuk yang pertama ya Bu ya, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya kompetensi inti coaching Bu ya. Jadi ada yang pertama itu ada kesadaran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Oh baiklah ya. Jadi Ibu di sini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching sendiri ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Benar seperti itu ya Bu ya? Benar sekali. Di antara ketiga kompetensi ini, kira-kira yang mana yang paling spesifik untuk Ibu kembangkan? Oke, jadi dari ketiga kompetensi itu yang paling spesifik yang nantinya akan saya kembangkan itu ada 2 Bu ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, berarti artinya di sini itu nanti akan ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya, seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee ya. Iya. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa nanti Bu? Oke, jadi untuk indikator ketercapaian saat coaching nanti itu, saya menginginkan si coachee ini nantinya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia alami. Jadi coachee ini nanti tahu apa permasalahannya dan juga tahu cara-cara untuk mengatasi permasalahannya itu. Oh gitu, baiklah Bu ya, berarti indikator ketercapaiannya itu adalah dalam proses coaching ini nantinya coachee itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, seperti Iya, itu ya. benar sekali Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan sekarang Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching ini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Ibu kembali untuk mengobrol-ngobrol dengan coachee. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Risma. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa Bu, baik. Ibu apa kabarnya? Sama baik juga Bu Sri. Oh ya Bu Sri, kemarin kan kita sempat ketemu nih. Bu Sri bilang katanya ada yang mau dibicarakan. Apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Iya, benar sekali Bu. Jadi ini, saya ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran di kelas. Jadi saya sudah melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Terus di akhir kan saya melakukan refleksi. Jadi siswa, dari refleksi siswa sih bagus Bu. Hanya saja ketika melakukan penilaian, hasilnya itu kurang maksimal gitu, tidak mengikuti hasilnya itu sebaik refleksi yang disampaikan siswa. Jadi itu yang menjadi permasalahan bagi saya. Oke, jadi dari apa yang sudah Bu Sri katakan, masih merasa kurang maksimal ya pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, hal tersebut terjadi karena Ibu merasa ada yang perbedaan nih antara refleksi yang diberikan oleh siswa, di mana refleksinya hasilnya baik, tetapi jika dilihat dari penilaiannya itu masih kurang. Seperti itu ya Bu Sri ya. Baiklah Bu Sri, kita di sini ngobrol-ngobrolnya cukup singkat saja ya Bu Sri ya, kisaran 10 sampai 15 menit lah. Oke, nantinya
apa nih tujuan yang ingin Bu Sri capai dari sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini? Iya ya. Jadi apa yang saya inginkan dari pembicaraan kita hari ini, tadi kan saya merasa belum maksimal dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya berharap apa yang saya lakukan nanti lebih maksimal dan memang diikuti oleh hasil belajar siswa juga maksimal. Oke, Bu Sri, jadi itu tujuan yang ingin Bu Sri capai ya. Oke, Bu Sri, saya ingin tahu nih Bu Sri ya, kalau menurut Bu Sri sendiri, proses pembelajaran berdiferensiasi yang maksimal itu bagaimana sih Bu Sri? Jadi dari materi yang saya dapatkan ya Bu, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu diawali oleh pemetaan kebutuhan belajar siswa dari tiga hal inti. Itu yang pertama dari kesiapan belajar siswa, kemudian yang kedua minat belajar siswa, kemudian yang ketiga profil belajar, jadi yang terkait dengan gaya belajar. Ya, setelah melakukan pemetaan tersebut, baru saya akan menentukan konten seperti apa yang pas untuk ketiga gaya belajar anak-anak tersebut, jadi dari kinestetik, audio dan juga visual. Nah, kemudian setelah menyiapkan konten materi yang berbeda-beda, kemudian dilanjutkan dengan prosesnya. Proses seperti apa yang harus dilakukan dengan ketiga gaya belajar anak-anak yang berbeda tersebut. Jadi nanti di akhir produk atau hasil produknya itu akan berbeda dari setiap gaya belajar anak-anak. Seperti itu. Oke, jadi dari materi yang sudah Ibu baca terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang maksimal itu diawali dengan proses pemetaan terlebih dahulu ya Bu ya. Pemetaan dari kesiapan belajarnya, kemudian profil belajar dan juga minat belajar dari siswa ya. Nah, kemudian ketika itu sudah dipetakan, baru kita tentukan seperti apa nanti kontennya, prosesnya, sehingga produk yang dihasilkan pada akhirnya itu pasti akan berbeda. Seperti itu ya Bu Sri ya. Nah, kemudian proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu Sri lakukan di kelas itu seperti apa Bu Sri? Iya. Jadi yang sudah saya lakukan pertama memang saya sudah memetakan kebutuhan belajar, hanya saja tidak maksimal ketiga hal tersebut. Saya itu fokusnya ke kesiapan belajar dan juga profil belajar siswa, jadi gaya belajar anak-anak itu. Kemudian lanjut ke perbedaan dari konten, kemudian prosesnya, dan juga di akhir dengan produk yang berbeda-beda tersebut. Jadi seperti itu yang sudah saya lakukan. Nah, jadi yang sudah Bu Sri lakukan itu sudah mendekati ya seperti materi yang Bu Sri pernah baca. Jadi Ibu Sri sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa dari kesiapan belajarnya dan juga gaya belajarnya seperti Bu Sri ya. Kemudian baru setelah itu Ibu tentukan bagaimana konten, proses dan hasilnya. Ya, seperti itu ya Bu Sri. Benar. Iya. Oke Bu Sri. Dari apa yang sudah Bu Sri lakukan di kelas ini ya, pernah mengalami hambatan nggak? Kalau misalkan pernah, bisa diceritakan seperti apa hambatan yang Bu Sri alami? Iya ya Bu, ada. Jadi di IPA itu kan bidang ilmunya 3 ya Bu, biologi, fisika, kimia. Kalau di awal-awal di kelas 8 itu kan materinya masih biologi. Di situ rasanya masih aman lah. Kemudian ketika memasuki materi fisika, saya itu kesulitan ketika anak didik itu gaya belajarnya yang kinestetik. Jadi saya menentukan konten materi dan prosesnya itu seperti apa gitu, agar mereka mampu melakukannya dengan baik, sebenarnya itu pas. Di situ kendala yang saya hadapi. Kendala yang dihadapi, jadi pada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik Bu ya. Iya. Jadi masih merasa bingung untuk kontennya nanti seperti apa, bagaimana treatmentnya juga ya gitu ya Bu Sri ya. Oke, nah dari kompetensi yang sudah Bu Sri miliki saat ini nih ya, kalau menurut Bu Sri sendiri sudah ada di level berapa nih kompetensinya jika rentangannya dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya itu kompetensi yang saya miliki rasanya masih ada di 6 Bu, karena melihat dari hasil belajar siswa tersebut, hasil belajarnya belum sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi saya masih merasa di level 6. Masih di level 6 ya. Lalu Bu Sri inginnya mau mencapai ke level berapa nih kompetensinya? Ya progresnya harapannya itu
di level 8 saja dulu Bu. Jadi agar ada peningkatan dulu, kemudian nanti mungkin dengan seringnya saya melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya berharap bisa level tersebut akan naik dengan sendirinya. Jadi ada progresnya ya. Nah Bu Sri, tadi kan Bu Sri mengatakan merasa kurang yakin ya dengan pembelajaran yang Bu Sri lakukan di kelas, pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian Bu Sri juga mengatakan bahwa level kompetensi yang Bu Sri miliki saat ini ada di level 6 dan nanti inginnya sampai ke level 8. Nah, kemudian dari Bu Sri sendiri apa nih yang bisa Bu Sri lakukan untuk meningkatkan level kompetensi tersebut? Sebenarnya ini yang masih perlu saya pikirkan ya. Tapi dari ketika kita berbicara tadi ada yang terbersit di pikiran saya, jadi kayaknya saya harus balik dulu memperdalam materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga menonton video-video yang terkait dengan kendala yang saya hadapi ya, khususnya yang di bidang ilmu fisikanya, kemudian fokus ke gaya belajar kinestetik. Kemudian setelah itu saya mesti diskusi deh kayaknya sama teman yang satu bidang ilmu, khususnya sih yang di bidang ilmu fisika. Ya, itu jadi target saya. Rencana yang akan Ibu lakukan di sini atau yang Ibu pikirkan tadi ada 3 ya. Yang pertama baca kembali materi ya terkait dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tambah lagi nonton YouTube ya, nonton video-video di YouTube terkait dengan bagaimana untuk memberikan treatment kepada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, kontennya seperti apa, dan yang terakhir yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat ya, yang satu MGMP seperti itu ya pasti ya. Oke Bu Sri, jadi dari 3 hal tersebut yang akan Ibu lakukan untuk lebih meyakinkan Ibu bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan sudah maksimal itu bagaimana? Bagaimana cara untuk meyakinkan hal tersebut? Kan saya mengatakan tadi diskusi ya Bu dengan teman satu MGMP. Mungkin nanti setelah saya diskusi pada saat saya praktek pembelajaran di kelas, saya bisa minta tolong teman tersebut untuk ikut melihat saya melakukan praktek pembelajaran di kelas. Jadi nanti refleksinya bukan hanya dari siswa saja, jadi dari teman rekan sejawat tersebut, sehingga nanti beliau bisa memberikan masukan ataupun saran untuk peningkatan apa sih yang kurang pada saat saya melakukan praktek pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali Bu Sri ya, udah nampak lebih jelas ini seperti apa yang akan Bu Sri lakukan. Jadi untuk lebih meyakinkannya lagi, Bu Sri akan mengajak rekan ya, atau mengajak teman yang satu MGMP untuk melihat secara langsung bagaimana Bu Sri mengajar di kelas, sehingga nantinya bisa langsung dikasih refleksi ya, bagian mana yang kurang atau bagian mana yang memang perlu peningkatan lagi ya, kayak gitu ya Bu Sri ya. Nah, Bu Sri, dari apa yang sudah kita omongin tadi kan Bu Sri rencananya udah ketemu seperti apa, untuk meyakinkannya bagaimana, kemudian kapan nih Bu Sri akan melakukan hal tersebut? Iya, kayaknya realisasinya harus cepat ya, karena mau dipraktekin minggu depan. Jadi malam ini saya sudah harus membaca atau memperdalam materi lagi, barangkali saya masih ada miskonsepsi barangkali di sana, kemudian lanjut dengan nonton video-videonya, kemudian saya membuat perencanaan yang pas, dan sehingga besok atau paling lambat lusa, besok Minggu ya Bu, jadi mungkin benar deh lusa, jadi Senin saya sudah bisa mendiskusikan sama teman satu MGMP. Kemudian setelah itu baru saya akan melanjutkan dengan action di kelasnya. Oke, jadi sudah runtut sekali ya Bu ya, urutannya dari baca dulu, referensi, kemudian nonton, diskusi, dan juga nanti baru langsung actionnya ya, seperti apa ya. Oke Bu Sri, dari apa yang sudah kita bicarakan ya, dari awal sampai tadi itu, apa nih yang sudah Bu Sri dapatkan? Banyak hal ya Bu yang saya dapatkan. Kalau di awal saya tadi masih ruwet, ada permasalahan yang saya hadapi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang belum maksimal di diri saya. Kemudian sekarang saya udah ketemu Bu, rasanya ya sudah terpikirkan loh langkah-langkah apa yang harus saya lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kapan saya melakukannya juga sudah lebih terlihat jelas jadi sampai saya akan action minggu depan.
jadi sudah lebih jelas ya seperti apa yang akan Bu Sri lakukan, dan tentunya saya pun merasa ingin tahu ya seperti apa namanya progres Bu Sri nanti melakukan rencana-rencana aksi tersebut. Jadi kedepannya kita bisa ketemu lagi ya Bu Sri ya untuk ngobrol-ngobrol ya. Iya, bisa Bu. Kapan nih kira-kira Bu Sri kita bisa ketemu lagi? Saya actionnya Kamis, kemudian mungkin setelah itu saya masih melakukan evaluasi dulu. Senin ya Bu, Senin depan kita ngobrol lagi, dan apakah saya sudah mengalami progres atau bagaimana ya. Oke, berarti Senin depan ya Bu ya kita Iya, ketemu iya. lagi. Satu lagi ya Bu Sri ya, Iya. kita kan udah ngobrol panjang lebar nih, juga Bu Sri sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang Bu Sri alami. Saya ingin tahu nih perasaan Bu Sri sekarang seperti apa? Iya, perasaan saya lega ya Bu. Permasalahan saya itu udah ada solusinya dan sudah siap dengan rencananya, dan rasanya nanti saya sudah siap action ya Bu di sini. Jadi perasaannya sudah semakin lega ya Bu Iya, Sri iya. ya. Oke, jadi saya harapkan juga Bu Sri bisa langsung action, dan apa yang sudah Bu Sri rencanakan bisa berjalan dengan baik Bu Sri ya. Terima kasih banyak loh Ibu. Oke, Ibu saya bantuannya juga hari ini. terima kasih ya Bu Sri ya. Jadi untuk ngobrol kita hari ini bisa dicukupkan dulu ya Bu Sri ya. Iya, ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri, sampai ketemu Senin Terima depan kasih ya. banyak ya Bu. Oke, selamat siang Bu Selamat Sri. siang Bu Risma. Baiklah Bu Risma, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Oke, baik Bu. Pertanyaan pertama, mungkin apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Oke, jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching tersebut Ya. sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, di samping itu saya juga sudah menggali potensi dari si coaching tersebut untuk Ya. menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Jadi Ibu sudah berhasil ya untuk melakukan proses coaching dengan alur kita. Iya. Dan sesuai yang saya amati, tadi juga ada beberapa catatan ya Bu ya. Ibu tadi sudah berhasil untuk menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian identifikasi permasalahan yang ada pada kucing, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi dan tindak lanjut apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar agar rencana aksi itu bisa dilakukan dengan baik ya. Kemudian di sini saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan kucing, di mana Ibu juga sudah fokus terhadap kucing, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Kunci tadi, dan sangat luar biasa sekali Bu apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam hal kegiatan coaching berikutnya gitu. Iya Ibu. Oh iya, satu lagi boleh Bu. Iya boleh. Untuk kedepannya nanti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching hari ini Bu? Jadi begini Bu ya, kedepannya dari berdasarkan proses coaching yang sudah saya lakukan hari ini, saya ingin lebih memaksimalkan lagi atau lebih mendalami lagi seperti apa alur Tirta ini, sehingga nantinya ketika saya melakukan proses coaching ke depannya itu bisa lebih baik lagi, seperti itu. Oh baiklah Bu, luar biasa sekali Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya bagaimana alur Tirta dalam proses coaching ini, sehingga nanti kedepannya coaching yang akan dilakukan dapat lebih baik lagi. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Ya, baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu Catur. Yeah.